Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagi teman-teman, alhamdulillah yang sudah lulus pengumuman P3K, ini ada cara petunjuk pengisian daerah hak dengan hasil sanggah ya, SISN 2023. Yuk kita langsung aja pelajari. Daftar isi, maksud, tujuan, ruang lingkup peserta lulus seleksi, tetapi mengundurkan diri dan peserta lulus seleksi yang akan melanjutkan ke pemberkasan. Kita akan bahas bagi teman-teman yang lanjut ke pemberkasan bagaimana caranya ya pengisian DRH. Oke, nah lanjut aja. Loh kok nggak ada? Oh ini, baik. Maksud dan tujuan, jadi ini sebagai petunjuk pengisian DRH SISN 2023 ya, sebagai pedoman itu aja. Ruang lingkupnya adalah ini bagi peserta SISN 2023 ya. Nah kemudian peserta lulus seleksi tapi mengundurkan diri seperti apa? Langkah pertama biasa kita masuk dulu login ya, menggunakan NIK dan password. Kemudian setelah peserta berhasil login akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list untuk memilih ya apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Seperti ini tampilannya, ya atau tidak, silakan diklik. Nah, kalau misalkan tidak, ya untuk langsung melanjutkan ke pemberkasan dan tidak jika ingin mengundurkan diri. Langsung aja. Udah lulus, ngundurin diri, kan sayang banget ya teman-teman. Nah, kemudian surat pengunduran diri juga di sana ada. Tinggal di-download dulu PDF-nya, kemudian dimasukkan ya ke choose file, dikirimkan. Nah, jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri, maka pilih alasan pengunduran diri dan file surat pengunduran diri. Selanjutnya klik unggah surat pengunduran diri dan akan muncul kontak peringatan seperti di bawah ini ya. Setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Ya, misalkan. Dan setelah itu tidak dapat melakukan perubahan kembali. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Untuk yang mau lulus, yang sudah lulus tapi ingin lanjut, hati-hati ya di hal ini. Oke, kemudian sekarang langsung ke peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Maka kamu pilih ya dalam tombol di sini ya. Nah, kemudian langkah pertama, pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon ASN, kolom yang ditandai bintang merah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya ya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti, hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan ASN dan dapat diubah setelah Anda mengirimkan DRH. Istilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silakan lengkapi data ya. Ada tandanya seperti ini. Kemudian Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan, gelar belakang, silakan isi dengan seperti ini. Gelar hanya berupa singkatan, contoh Dr. Eskom AMD, tidak perlu diperpanjang atau dipanjangkan. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini ya. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut. Oke, jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Nah, itu ya. Nah, kemudian seperti ini tampilannya teman-teman. Ada isian perorangan. Silakan diisi nomor induk kependudukan, nama KTP, nama sesuai ijazah, nama lengkap, gelar depan ijazah, gelar belakang ijazah, tempat lahir ijazah. Maksudnya tempat lahir yang ada di ijazah ya. Tempat lahir KTP, tanggal lahir ijazah, tanggal lahir KTP, jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon, agama, email, dan nomor ponsel. Kemudian alamat domisili juga silakan ditulis ya. Alamat domisili itu domisili tempat kamu tinggal sekarang. Kemudian keterangan lainnya ada tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, dan lain-lain. Silakan diisi. Hobi juga sama ya. Apakah menulis, menyanyi, cukup 2 juga bisa ya. Dan keterangan hobi
lainnya di bawah ini. Kemudian klik CAPTCHA D83E yang ini, kemudian klik selanjutnya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian dalam kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis, seperti contoh di bawah ini ya. Pilih hobi membaca. Nah, kemudian menggambar misalkan, mendesain, dan lain-lain. Silakan. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong ya. Seperti di sini. Nomor 1 misalkan tanggal ijazahnya apa ya. Pendidikan di luar negeri seperti ini. Nah, kemudian untuk apabila ingin mengubah daftar riwayat pendidikan, klik tombol ubah ya. Seperti ini, tingkat pendidikan S1, jurusan akuntansi, nama sekolahnya apa, gelar depannya apa, akreditasi apa, Malang, dan lain-lain, simpan. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Ya. Misalkan begini, pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1, Sistem Informasi. Lalu, peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Penambahan akan gagal karena S2 adalah tingkat lebih tinggi dari S1. Atau, jika peserta memiliki 2 degrees S1, saat S1, lalu menambahkan pendidikan misalkan S1 manajemen, akan gagal juga. Jadi, sesuaikan dengan kamu ngelamarnya pakai ijazah apa. Ya, begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk tambahan pula seperti sekolah dasar ya, tambahannya seperti ini ya, tambah pendidikan, SLTP, nama sekolah, akreditasi, dan lain-lain. Nah, kemudian berikutnya adalah ketentuan pengisian riwayat pendidikan dan kursus pelatihan. Isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal, SD ya, dari SD, SMP, SMA, masukkan jurusan, sekolah dasar, dan sesuai yang ada di sana. Untuk tingkat SMK, masukkan nama jurusan. Untuk tingkat pendidikan tinggi, masukkan nama prodi jurusan yang sesuai dengan ijazah. Baik. Kemudian, Anda dapat menambahkan mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian. Misalkan selanjutnya, kemudian klik selanjutnya dan tambahkan kursus kalau ada ya. Kalau tidak ada ya tidak usah. Begitu ya. Oke, kemudian jenis kursus yang tersedia hanya dapat menghasilkan jenis kursus yang telah terdaftar. Ketiga adalah riwayat pekerjaan. Nah, di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Ya, ini pekerjaannya misalkan di mana yang pernah kita lakukan sebelumnya pekerjaannya. Kemudian, klik juga tambah riwayat pekerjaan untuk menambah seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada ya. Pernah kerja di mana saja, silakan tambahkan ya. Kemudian ini ada tambahkan riwayat penghargaan juga. Klik saja di bagian ini, nanti ada ya. Tambah riwayat prestasi, misalkan juara taekwondo PON, tingkat nasional, dan lain-lain ya. Nah, yang selanjutnya adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, istri, suami, anak, orang tua kandung, bapak, ibu, saudara kandung, kakak, adik, dan mertua. Lengkap ya. Di sini seperti istri, suami, anak, ya. Kemudian orang tua kandung, riwayat saudara kandung, isi semua di sana ya, teman-teman. Sampai mertua juga ada di sini, NIK-nya, namanya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga klik tombol ditambah riwayat istri suami ya, untuk menambahkan keluarga di sana, NIK-nya, dan lain-lain. Oke, teman-teman, kemudian riwayat anak juga sama, anaknya berapa, nama siapa, dan lain-lain, pekerjaan dan sekolah ataupun apa, umur ya, di sana ada teman-teman. Nah, kemudian langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada, ya, dan mengisikan data lain yang dibutuhkan dalam proses pembekasan calon ASN. Ya, begitu teman-teman. Misalkan di sini ada komunitas, ya.
kemudian organisasi apa lagi di sini ada ya. Kemudian klik selanjutnya dan klik tombol riwayat organisasi jika ada lagi ditambahkan, misalkan Anda jadi bendahara atau jadi apa, silakan ya. Kemudian ada langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Nah, unggah dokumen ini ada cetak daerah perorangan dan ada cetak daerah riwayat. Nah, jadi di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak daerah yang telah diisi dengan klik tombol daerah perorangan dan daerah riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di daerah yang telah dicetak tersebut dan menandatangani daerah. Terakhir, daerah yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SASN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen. Di bawah ini pada box berwarna kuning. Cetak dulu ya daerahnya, kemudian nanti diunggah PDF-nya ya. Cetak daerah perorangan, cetak daerah riwayat. Jadi teman-teman, setelah mencapai ini, teman-teman cetak dulu nih hasil daerahnya yang atas. 2 ini cetak ya, kemudian di scan menjadi bentuknya seperti ini, PDF atau apa ya. Oke, kita coba zoom lagi teman-teman. Nah, di sini ada file scan surat pernyataan 5 poin ya. Ini kemudian ada scan surat keterangan SKCK, daftar riwayat hidup yang diunduh tadi ya, daerah yang tadi ya diunggah di sini. Bukti pengalaman kerja asli ya, itu mungkin semacam SK, mengajar, dan lain-lain. Kemudian file scan surat keterangan tidak konsumsi narkoba, ini juga di BKPSDM, teman-teman bisa ya. Kemudian keterangan sehat jasmani rohani, ya, ini dari KIR, bisa dari puskesmas, tapi diteratangani oleh dokter PNS yang ada di puskesmas. Scan ijazah, transkrip nilai, dan lamaran ya, yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Nanti mungkin PDF-nya kita bisa download yang ada di sana ya. Inilah beberapa proses upload atau unggah dokumen. Teman-teman silakan bisa lihat di sini dokumen apa saja yang harus diunggah seperti ini ya. Dan sebelumnya tadi ada dokumen daerah perorangan dan dokumen daerah ini. Sebelumnya diklik dulu, di print, kemudian di scan, nanti dimasukkan, diunggah ke sini, yang 2 tadi. Kemudian setelah itu akhiri proses pengisian daerah. Nah, ini ada berikut contoh cetakan daerah perorangan yang ditandai adalah kolom, kita perkecil dulu. Yang ditandai adalah kolom yang harus diisi, yang harus ditulis tangan oleh peserta daerah dicetak, diisi dengan huruf kapital, balok. Contoh di sini ya, ada nomor induk KTP, ini ada ada fotonya, nama, kabupaten, dan seperti ini. Lihat di sini teman-teman, huruf cetak semua, huruf balok tinta hitam ya. Kemudian ini untuk riwayat, daerah riwayat juga seperti ini. Nah ini teman-teman, ada contohnya, dan ini untuk riwayat, masih riwayat ya, NIK riwayat keluarga dan lain-lain. Kemudian ini untuk SKCK-nya seperti ini, materainya kita tempelkan ya, yang wajib diunggah. Nah, 1 halaman di scan menjadi 1 halaman, lalu diunggah di kolom yang sama ya. Kemudian akhiri ini. Nah, ini adalah contoh dari yang tadi, yang di print out ya, daerah yang tadi. Jadi harus ada materinya dulu baru diunggah ya, sebelum yang tadi. Demikian pemirsa, semoga sukses ya.